Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya. Halo, tes. Oke, baik. Yang lain mana ini? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih sendirian ini Mbak Lailatul. Yang lain mana ini kok belum pada gabung? Sudah di-share di Ya, WA, mungkin Pak? sebentar lagi akan gabung. Kita mulai aja dulu. Nanti untuk yang lain saya kira akan nyusul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan pagi ini. Kita kembali bertemu ya untuk mata kuliah akuntansi biaya. Untuk minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk pagi ini kita akan lanjut ke materi. Oke, nah untuk pagi ini kita akan membahas tentang metode harga pokok proses. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang berdiskusi ya tentang metode harga pokok pesanan. Nah sekarang kita masuk ke metode harga pokok proses. Oke. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwasannya di dalam proses produksi ya di dalam perusahaan manufaktur ini memang ada dua karakteristik daripada proses produksi yang terjadi. Yang pertama adalah perusahaan melakukan proses produksi secara terus-menerus ya. Dan yang kedua adalah perusahaan melakukan proses produksi yang didasarkan atas pesanan. Nah, kalau perusahaan di dalam proses produksi ini didasarkan atas pesanan, maka di dalam penentuan harga pokok suatu produk itu kita menggunakan metode harga pokok pesanan, ya. Di mana proses penentuan harga pokok tersebut itu dilakukan pada saat produk, ya, pesanan itu selesai dikerjakan. Nah, itu kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita bahas. Nah, untuk pagi ini kita akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses. Apa itu metode harga pokok proses? Ini adalah merupakan metode di dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang terjadi dalam satu periode dan membagikan sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, ini merupakan definisi atau pengertian daripada metode harga pokok proses. Jadi, dalam proses produksi memang ada perusahaan yang melakukan proses produksi itu secara terus-menerus. Jadi, proses produksi ini terjadi dalam rangka untuk memenuhi permintaan atau menambah persediaan untuk produk jadi. Jadi tidak didasarkan pesanan. Nah, maka di sini di dalam proses penentuan harga pokok, ini biaya dalam satu periode itu dikumpulkan, kemudian dibagi sama rata terhadap produk yang dihasilkan dalam artian unit. Jadi sebagai contoh, misalkan saja pada periode sekarang adalah periode April. Nah, mulai dari 1 April sampai dengan akhir April itu nanti seluruh biaya produksi untuk menghasilkan satu produk itu dikumpulkan, ya, baik itu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead. Itu seluruhnya dikumpulkan. Nah, selanjutnya dalam satu periode itu menghasilkan produk jadi berapa unit.
Nah, itu nanti akan dibagi sama rata, sehingga di situ nanti akan menghasilkan biaya atau harga pokok per unitnya. Oke, itu gambaran tentang metode harga pokok proses. Dan ini tentunya akan berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Kalau metode harga pokok pesanan yang kemarin sudah kita diskusikan itu kan tidak didasarkan atas periodisasi. Ukurannya di dalam penentuan harga pokok itu adalah ketika produk selesai dikerjakan. Nah ini hal yang perlu Anda garis bawahi, perbedaan antara metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses. Oke. Nah ini untuk beberapa ciri daripada perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Ya. Yang pertama, memproduksi barang-barang secara manual dan dilaksanakan secara terus-menerus. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah proses produksi yang terjadi secara terus-menerus. Karena memang di sini, di dalam metode harga pokok proses, ini proses produksi itu dilakukan secara terus-menerus, jadi tidak bergantung pada pesanan. Ini ya, jadi yang perlu Anda garis bawahi. Jadi proses produk menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini adalah produk ditujukan untuk mengisi persediaan dalam arti tidak bergantung kepada adanya pesanan. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian produk yang dihasilkan merupakan produk standar, artinya mempunyai bentuk, ukuran, dan kualitas yang sama yang telah ditentukan oleh perusahaan. Saya kira kalau kita melihat beberapa produsen yang melakukan proses produksi secara massal, ini memang produk yang dihasilkan itu sudah terstandar. Jadi kalau misalkan produsen HP misalkan, jadi di situ dia memproduksi barang berupa HP itu sudah terstandar. Jenisnya, spesifikasinya itu semua sudah terstandar. Atau mungkin untuk produk-produk yang lain yang mana di situ memang sudah terstandar. Nah ini beberapa contoh untuk perusahaan yang memang di dalam proses penentuan harga pokok produknya menggunakan metode harga pokok proses. Contoh misalkan minyak bumi, tekstil, baja, semen, terigu, dan masih banyak. Ya. Dan saya kira di sini juga beberapa produk sangat produsen maksud saya ini dalam proses produksi banyak yang melakukan proses produksi didasarkan atas pesanan. Nah ini sebagai contoh saja ya untuk memberikan gambaran secara utuh bagaimana proses penentuan harga pokok ya suatu produk. Jadi contoh pada perusahaan tekstil ini Stekomtex ya selama bulan Maret ini diperoleh data ini ada rinciannya biaya produksinya ada bahan baku 1.600.000 biaya bahan penolong 1 juta. Tenaga kerja 4 juta, overhead pabrik 3 juta. Jadi total daripada biaya produksi adalah 9.600.000. Nah, kemudian selama bulan Maret ini, tahun 2007 ini ya, maaf ini ada sedikit salah teks ya, diperhitungkan sebanyak 192.000 unit. Nah ini yang sudah selesai. Nah sehingga di sini nanti dari data di atas kita bisa menentukan berapa harga pokok per unitnya, yaitu di sini kita tinggal membagi ya antara jumlah ini biaya total biaya produksi dalam satu periode yaitu 9.600.000 dibagi dengan 192.000. Nah, jadi 9.600.000 ini adalah jumlah biaya produksi, sedangkan 192.000 ini merupakan produk yang selesai dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Nah, sehingga di sini kita bisa memperoleh hasilnya adalah Rp50. Nah, jadi dari sini tampak bahwasannya Rp50 ini merupakan harga pokok per unitnya. Ya. Nah, ini kita bisa peroleh dari total biaya produksi dalam satu periode dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Oke. Saya kira ini konsep yang sederhana dan saya kira juga mudah untuk dipahami. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mbak Lailatul Maghfirah mungkin atau Mbak Sinta. Ini yang lain belum ikut bergabung. Mbak siapa itu?
Mbak siapa? Mbak Salma ya, Mbak Salma sama Mbak ini ya. Mbak siapa itu yang satu? Mbak Rima ya ini ya. Oke, baik. Ada yang tanyakan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjut. Belum ada, Pak. Oke, nah, ini adalah merupakan perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Kalau metode harga pokok proses ini adalah pembahasan yang akan kita sampaikan pada pagi ini. Sedangkan metode harga pokok pesanan ini merupakan pembahasan untuk materi sebelumnya. Oke. Nah, beberapa perbedaan yang perlu Anda garis bawahi di dalam metode harga pokok proses dulu ini, biaya produksi itu dikumpulkan untuk setiap periode tertentu. Nah ini. Jadi proses pengumpulan biaya produksi itu dilakukan untuk setiap periode tertentu. Jadi misalkan bulan April itu berapa biaya produksi, itu dikumpulkan pada periode bulan April. Bulan apa Maret, bulan Februari, atau mungkin bulan Januari, itu dikumpulkan per periode. Tetapi ini berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Ini biaya dikumpulkan setiap produk tertentu. Dalam artian ketika ada pesanan, kemudian pesanan ini selesai dikerjakan, maka proses pengumpulan biaya produksi itu dilakukan pada produk yang dihasilkan yang didasarkan atas pesanan. Kemudian untuk yang kedua perbedaannya adalah harga pokok per unit, per satuan itu dihitung setiap akhir periode. Jadi periode April itu berarti nanti bisa dilakukan proses perhitungan. Kemudian periode Maret juga demikian dan seterusnya. Tetapi ini berbeda dengan periode metode harga pokok pesanan, di mana proses pengumpulan daripada biaya produksi itu dilakukan pada persatuan hitung setelah selesai proses. Dalam artian ketika produk ini selesai dikerjakan, maka di situ nanti akan dilakukan proses perhitungan. Kemudian untuk yang ketiga adalah penggolongan biaya produksi. Ini juga ada biaya bahan, tenaga, dan overhead. Ini ya. Jadi bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sedangkan kalau metode harga pokok pesanan ini ada biaya bahan, ini langsung, tenaga kerja juga langsung, dan overhead. Nah, ini perbedaannya jelas. Kalau di dalam metode harga pokok proses ini tidak ada klasifikasi yang membedakan antara bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Jadi baik bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung itu diperhitungkan dalam biaya bahan. Tenaga kerja juga demikian. Tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ini pun juga diperhitungkan dalam satu, ya, yaitu biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead pabrik ini selain bahan baku dan tenaga kerja. Dan ini berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Oke, baik. Itu perbedaannya. Oke. Sudah agak siang ini ya, jadi kantuk sudah mulai menyerang ya Mbak Lailatul ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan, atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Mbak Sinta, mungkin ada yang tanyakan? Mbak Lailatul, mungkin ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut. Ini adalah perlakuan biaya di dalam metode harga pokok proses. Jadi di metode harga pokok proses ini, ya, ini tidak ada pemisahan antara bahan baku dan bahan penolong. Jadi ini tidak ada pemisahan. Ini tentunya berbeda dengan di dalam metode harga pokok pesanan. Kemudian ini juga demikian, tidak ada pemisahan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Kemudian di dalam metode harga pokok pesanan, biaya tenaga kerja langsung itu dikelompokkan tersendiri, dan biaya tenaga kerja tidak langsung itu dikelompokkan dalam kelompok biaya overhead.
Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi ya. Jadi yang membedakan ini di dalam proses biaya produksi ya. Memang secara garis besar ada 3 unsur, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Tetapi kalau di dalam metode harga pokok proses, ini bahan baku itu mencakup bahan baku langsung dan bahan baku penolong. Kemudian tenaga kerja ini mencakup tenaga kerja langsung dan tenaga kerja penolong. Gitu ya. Sedangkan overhead ini berarti selain bahan baku dan selain tenaga kerja. Oke, baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini untuk biaya overhead. Biaya overhead selain biaya bahan dan tenaga kerja, baik yang langsung maupun tidak langsung seperti tadi ya. Ini ada biaya tenaga listrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin-mesin. Kemudian ada biaya reparasi dan sebagainya. Nah, jadi saya kira hampir sama ya ini ya untuk biayanya ya ini ya, biaya overhead. Jadi dalam metode harga pokok pesanan ini tidak terdapat ini biaya overhead ini. Jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan batasan untuk biaya overhead ini kalau di dalam metode harga pokok proses itu selain biaya tenaga kerja dan selain biaya bahan baku. Nah, biaya tenaga kerja itu meliputi tenaga kerja langsung dan tidak langsung, sedangkan bahan ini meliputi bahan baku utama dan bahan baku penolong. Gitu ya. Oke. Ya, nah sekarang kita masuk ke proses perhitungan di dalam metode harga pokok proses. Jadi perhitungan harga pokok proses ini yang diolah ini melalui satu departemen. Ini nanti pembahasannya pada awal periode tidak terdapat persediaan barang dalam proses. Kemudian pada awal periode terdapat persediaan barang dalam proses dengan menerapkan metode harga pokok rata-rata dan metode masuk pertama, keluar pertama atau metode FIFO. Jadi ini gambaran, ini kita mengasumsikan ya, bahwasanya memang di dalam proses perhitungan harga pokok proses, ini memang ada beberapa jenis. Ada proses produksi yang hanya satu departemen, ada yang proses produksi itu melalui lebih dari satu departemen. Nah, ini yang pertama kita membahas tentang yang melalui satu departemen, ya. Nah, kemudian di sini ada 2 asumsi pembahasan. Yang pertama, pada awal periode tidak terdapat persediaan barang dalam proses. Misalkan saja contoh pada awal periode April sekarang, ini memang proses produksi itu dimulai dari bahan baku. Jadi tidak ada sisa produksi dari periode sebelumnya. Kemudian ini asumsi yang pertama, kemudian untuk asumsi yang kedua ini adalah pada periode ini awal periode ini terdapat persediaan barang dalam proses. Dalam artian di periode sebelumnya ini berarti kalau periode sekarang adalah periode April, berarti pada periode Maret ya itu ada persediaan barang dalam proses yang masuk ke periode April. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi ada 2 topik nanti. Yang pertama kita mengasumsikan pada awal periode tidak ada persediaan barang dalam proses. Yang kedua pada awal periode itu ada persediaan barang dalam proses dari periode sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua, perhitungan harga pokok yang diolah itu melalui lebih dari satu departemen dengan memperhitungkan adanya persediaan barang dalam proses pada awal periode. Jadi nanti pembahasannya menggunakan metode harga pokok rata-rata dan menggunakan metode MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Mungkin kalau Anda lebih familiar dengan istilah FIFO ya, first in, first out, gitu ya. Oke, baik. Kemudian harga pokok persatuan dalam metode harga pokok proses itu dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Kemudian untuk dapat menghitung harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dalam satu periode, ini diperlukan data mengenai jumlah biaya produksi dan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Kemudian tidak ada masalah untuk penentuan jumlah biaya produksi yang terjadi dalam satu periode. Nah, ini. Kesulitan ini akan timbul dalam hal penentuan jumlah satuan produk yang dihasilkan
Sebab proses produksi dalam suatu periode ini belum tentu dalam penyelesaiannya semua produk itu bisa diselesaikan dalam satu periode. Dalam pelaksanaannya proses produksi sering terjadi pada akhir periode itu terdapat barang masih dalam proses. Oke, bisa dipahami ini kira-kira pernyataan tersebut. Jadi maksudnya gini, kita ambil ilustrasi saja contoh. Perusahaan produksi misalkan apa ya yang sekarang menjadi kebutuhan yang sangat-sangat utama adalah masker. Oke, misalkan masker. Nah, perusahaan ini memproduksi masker pada periode bulan April. Nah, di sini dalam proses produksi selama bulan April itu ternyata sampai dengan akhir periode yaitu bulan April itu proses produksi itu tidak bisa terselesaikan secara keseluruhan. Nah ini. Jadi selama bulan April proses produksi itu ternyata tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan. Jadi ambil contoh misalkan awal periode masuk 100 unit ya, 100 unit untuk masker misalkan. Ternyata pada akhir April itu yang jadi hanya 75 unit. Nah, yang sisanya itu ternyata masih dalam proses pengerjaan. Nah, ini yang menimbulkan masalah. Kalau yang 75 unit yang sudah selesai, saya kira perhitungannya mudah. Ya kan? Jadi nanti berapa biaya total biaya produksi tinggal dibagi dengan jumlah unit yang bisa diselesaikan. Tetapi di sini ada produk yang belum selesai dikerjakan sampai dengan akhir periode. Padahal barang tersebut ya itu sudah menyerap biaya produksi. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, maka dari itu kita akan fokus di dalam pembahasan pada penentuan harga pokok proses ya. Ini memang dalam fakta yang terjadi ini memang dalam akhir periode ada beberapa produk yang belum selesai dikerjakan. Padahal pengakuan biaya itu adalah terjadi pada periode yang bersangkutan pengakuannya. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, produk yang dihasilkan ini nanti terdiri dari produk yang selesai diproses. Kemudian produk yang pada akhir periode belum selesai diproses atau biasa disebut dengan persediaan barang dalam proses akhir periode. Nah ini, jadi ada dua kemungkinan ya dalam sampai dengan akhir periode. Itu yang pertama adalah produk selesai diproses dan produk yang masih dalam proses. Asumsinya di sini, kalau produk yang selesai diproses ini berarti penyerapan biaya produksi, baik itu bahan baku, kemudian tenaga kerja maupun overhead, itu sudah mencapai 100%. Sedangkan kalau produk dalam proses itu asumsinya adalah di dalam proses produksi, penyerapan biaya produksi ini itu belum mencapai 100%. Misalkan biaya tenaga kerja misalkan, itu baru 80%. Berarti ada 20% yang belum menyelesaikan pekerjaan. Kemudian biaya bahan baku misalkan, biaya bahan baku ternyata belum sepenuhnya dimasukkan dalam proses produksi. Atau mungkin untuk yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan biaya apa misalkan overhead pabrik, ini juga demikian ya. Jadi untuk biaya overhead pabrik juga demikian. Jadi nanti belum selesai dikerjakan 100%. Nah, jadi ini adalah gambaran tentang barang dalam proses. Oke. Nah, kemudian agar biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu dapat dibagikan sama rata kepada produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan, maka produk yang dihasilkan pada periode itu seluruhnya harus dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah ini. Jadi itu adalah sebuah proses awal yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita mau menentukan
harga pokok suatu produk yang berdasarkan proses. Jadi agar biaya produksi yang terjadi selama periode tertentu ini dapat dibagi sama rata kepada produk yang dihasilkan, maka produk yang bersangkutan ya dinyatakan selesai ukurannya, ya dinyatakan dalam ukuran selesai. Jadi yang selesai maupun yang belum selesai itu nanti dalam akhir periode itu dinyatakan dalam ukuran selesai. Ini untuk memudahkan di dalam proses penentuan daripada biaya produksi, dan tentunya di sini nanti itu yang dijadikan sebagai dasar di dalam penentuan harga pokok suatu produk. Jadi artinya dinyatakan dengan jumlah satuan produk jadi ini yang harga pokoknya setara dengan harga pokok produk yang dihasilkan, atau di sini biasa diistilahkan dengan unit ekuivalen, ya, bukan unit viavalen, ya, unit ekuivalen. Nah, ini. Jadi unit ekuivalen itu adalah untuk penyetaraan daripada satuan produk yang dihasilkan. Oke. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini adalah untuk perhitungan daripada unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi dari produk jadi yang selesai diproses, unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi adalah sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Sebab produk tersebut sudah dinyatakan dalam ukuran selesai. Nah, ini adalah besarnya unit ekuivalen untuk produk yang selesai. Jadi di sini Anda bisa menggarisbawahi ya, bahwasannya untuk unit ekuivalen ya, untuk produk yang selesai dihasilkan ini adalah sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Ini. Jadi misalkan contoh, jumlah satuan produk yang selesai diproses itu ada 10 misalkan. Nah, maka di sini untuk unit ekuivalennya ya sama dengan 10 ini gitu ya. Karena ini sama dengan jumlah satuan produk yang selesai diproses. Kalau yang selesai diproses 10, berarti unit ekuivalennya sama dengan 10. Tetapi berbeda dengan produk yang masih dalam proses ini. Dari produk pada akhir periode yang masih belum selesai diproses, maka untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan untuk setiap unsur biaya produksinya, ini adalah jumlah satuan produk jadi ya yang diproduksi, yang biaya produksinya setara dengan biaya yang telah diserap oleh produk yang masih dalam proses. Nah ini. Jadi yang perlu Anda garis bawahi adalah jumlah satuan produk jadi ya yang biaya produksinya itu setara dengan biaya produksi yang telah diserap oleh produk yang masih diproses pada akhir periode. Nah ini yang perlu Anda garis bawahi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi asumsi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwasanya untuk produk yang belum selesai dikerjakan itu diasumsikan bahwasanya produk ini itu belum menyerap biaya secara full ya. Jadi biaya produksi yang dipakai itu belum mencapai persentase 100%. Nah, sehingga unit ekuivalennya itu juga nanti pengukurannya adalah biaya produksi yang telah diserap. Seperti tadi, misalkan tenaga kerja, persentase penyerapan berapa persen? Misalkan 90%, nah berarti di sini 90%. Atau mungkin biaya bahan baku penyerapan biaya berapa? Oh, 75, berarti di sini 75%, dan seterusnya. Ya, termasuk biaya overhead pabrik. Jadi ini gambaran tentang proses ya yang berkaitan dengan penentuan unit ekuivalen. Jadi ada dua, produk jadi dan produk dalam proses. Oke. Baik.
Untuk lebih jelasnya, di sini mungkin kita bisa melihat ilustrasi yang ada pada tampilan di samping ini ya. Oke, baik. Sebagai contoh di sini, data produksi suatu pabrik selama bulan Juli 2004 ini adalah sebagai berikut. Ini untuk asumsi awal tidak ada persediaan barang dalam proses pada akhir periode. Jadi ini diasumsikan masuk pada bulan Juli 2004, ini adalah proses produksi dimulai dari awal. Kemudian produk masuk selama bulan Juli 2000, nah ini saya salah nulis ya, maaf saya koreksi dulu aja lah, biar nanti Anda tidak bingung ya. Jadi di sini pada bulan ini ya, pada bulan Juli 2004, oke, ini adalah sebesar 2000 unit. Kemudian di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Saya buat full lagi. Ini kebetulan sebentar lagi ternyata hampir selesai ya, karena di aplikasi Zoom ini dibatasi waktunya. Oke, baik. Jadi produk masuk selama bulan Juli 2004 adalah 2000 unit. Nah, produk jadi yang selesai diproses itu adalah 1.600 unit. Ya, ini. Nah, barang dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian bahan baku ini 100%. Berarti untuk bahan baku sudah diserap secara keseluruhan biayanya. Kemudian biaya konversi ini adalah 25%. Ini untuk 400 unit. Ini. Nah, ini adalah untuk perhitungannya. Jadi untuk produk jadi 1.600, kemudian produk dalam proses akhir periode ini adalah sebesar 100%, ini 400, ini adalah produk dalam proses. Kemudian di sini mencari unit ekuivalen. Jadi atau disingkat ini dengan perhitungan ini sama artinya dengan menghitung ya antara produk yang selesai, produk jadi dan produk dalam proses. Kemudian proses produksi selama bulan Juli 2004 ini adalah untuk yang selesai ini adalah 1.600 unit, sedangkan yang masih dalam proses adalah 400 unit. Nah, ini untuk selanjutnya untuk unit ekuivalennya kita lihat. Untuk unit ekuivalen, biaya bahan baku itu adalah 1.600, ini adalah untuk produk yang selesai. Kemudian ditambah dengan, ini karena bahan baku itu sudah 100%, maka 100% dikalikan dengan 400 unit. 400 ini adalah untuk produk yang masih dalam proses. Jadi sama dengan 2000 unit. Ini adalah untuk unit ekuivalen untuk biaya bahan baku. Kemudian untuk unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja, ini adalah 1.600, ini merupakan produk yang selesai dikerjakan, kemudian ditambah dengan 25%, ini adalah persentase untuk biaya konversi atau biaya yang memang penyerapannya belum 100%, dikalikan dengan 400, ini adalah produk dalam proses, jadi 1.700. Untuk BOP-nya juga sama, karena di sini untuk unit ekuivalennya, untuk biaya konversinya 25%. Oke. Jadi di sini unit ekuivalennya tampak untuk bahan baku 2000, biaya tenaga kerja 1.700, BOP juga 1.700. Nah, kemudian untuk unit ekuivalen produk yang dihasilkan setiap unsur biaya, contoh di atas nanti bisa dihitung ini. Ini adalah untuk keterangannya ya. Oke, baik. Nanti untuk materi ini kebetulan memang belum selesai kita mendiskusikan ya, baru sepotong. Tapi di sini nanti Anda bisa melihat ya materi, uraian materinya pada materi yang nanti akan saya share di Siakat ya. Nanti kalian bisa ini ya, bisa ambil, bisa, dan video ini juga nanti saya share di Siakat sehingga nanti Anda bisa menyimak kembali untuk materi perkuliahan secara online pada pagi ini ya.
Oke. Selamat datang bergabung Mbak Rima ya. Ini. Oke, ini kebetulan Mbak Salma yang belum kelihatan sama sekali ya ini ya. Oke. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang tanyakan silakan bisa ditanyakan. Ini karena waktunya sudah dibatasi dan sebentar lagi mungkin dalam hitungan menit sudah selesai. Maka nanti di sini silakan bisa kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Mbak Sinta mungkin ada yang tanyakan Mbak Sinta? Mbak Lailatul mungkin ada yang tanyakan Mbak Lailatul? Dengar suara saya ya? Ada yang tanyakan Mbak Lailatul? Atau Mbak Sinta? Oke, baiklah. Ini nanti materinya ya, saya ulang. Nanti bisa Anda lihat, Anda download, Anda ambil di Siakat ya. Ini. Oke. Silakan kalau mungkin kita diskusi, ada yang ditanyakan. Ya baik. Kalau tidak ada, saya kira, wah ini Mbak Rima ini terus dalam proses ya. Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk perkuliahan pada siang ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan ya. Dan di sini tandinnya saya berpesan kepada kalian, jangan lupa ya untuk himbauan daripada pemerintah, jaga jarak ya. Tidak cuma social distance tetapi physical distance dan usahakan selalu menggunakan masker ya. Ya, selalu menggunakan masker kalau Anda ingin keluar rumah. Sehingga di sini upaya kecil yang kita lakukan ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua ya, bagi orang yang kita cintai dan bagi siapapun ya. Semoga wabah corona yang terjadi di Indonesia atau mungkin seluruh belahan dunia ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.